Tidak semua pemimpin lahir dari ruang kekuasaan. Sebagian dari mereka lahir dari banyak peristiwa. Hari ini kita akan mengenal lebih jauh seorang perempuan yang mungkin lahir dari berbagai hal yang sunyi dan lelah dalam kehidupannya. Kita akan mengenal tidak hanya dirinya sebagai seorang ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, tapi sebagai seorang perempuan, Umi Asyiatun Hadijah. Assalamualaikum Ibu Umi, Ibu Ketua, selamat datang di studio Radar Selatan. Waalaikumsalam, terima Gimana kasih kabar Kak Tak, Bu Umi? undangannya. Ini Alhamdulillah. ini setelah beberapa kali kita janjian untuk ngobrol, untuk bicara di depan kamera dan akhirnya terwujud hari ini. Iya, Alhamdulillah. Mohon maaf kesibukan kemarin Kak, akhirnya waktu belum dapat. Alhamdulillah pulang dari retret Ya, langsung terima ya jawaban saya dan dengar Ibu Ketua ini 1 bulan tinggalkan Bulukumba untuk urusan yang sangat penting juga ya, iya, retret di Magelang dan beberapa agenda di Jakarta. iya. Ya, gimana kabar Tak Bu Umi? Alhamdulillah sehat Kak. Ya. Pulang dari retret walaupun memang lelah, tapi tidak mengurangi kewajiban saya untuk beraktivitas kembali di Kabupaten Bulukumba. Iya, dalam program kali ini saya tidak akan banyak menyinggung tentang politik mungkin ya. Ibu Umi sudah bosan pasti ditanya tentang politik. Jadi kita akan lebih banyak bincang santai tentang kegiatan sehari-hari Bu Umi. Kemudian apa sih yang melatar belakangi Ibu Umi yang saya kenal dulu, karena saya kenal Bu Umi ini bukan cuma sebagai ketua DPR. Jauh sebelum Ibu Umi masuk ke Bulukumba atau pulang kampung di Kabupaten Bulukumba, saya dan Bu Umi sudah sering bersama-sama di Makassar. Kita sering ketemu dalam program-program sosial ya Bu Umi ya, dalam satu komunitas, satu organisasi. Bahkan pada saat COVID kalau tidak salah Kita kita turun. door to door ke rumah-rumah warga untuk ikut membantu warga yang terdampak COVID waktu itu. Nah, sisi ini sebenarnya Bu Umi yang banyak sekali orang belum tahu. Banyak orang Bulukumba yang mungkin juga memilih Bu Umi kemarin tidak tahu kalau yang mereka pilih dan sekarang yang menjadi ketua DPR-nya itu seorang relawan, seorang apa namanya, aktivis kemanusiaan gitu kalau saya menyebutnya seperti itu. Bisa diceritakan sedikit Bu Umi kegiatannya kemarin itu yang di Makassar? Iya, jadi kita kenal memang Kak, betul sebelum saya pulang kampung ke Iya. Bulukumba. Saya ingat sekali kita sama-sama door to door Hmm. membantu yang berdampak COVID. Sampai saya rela kendaraan saya menjadi relawan COVID Ya, ya, saat itu. ya. Ingat Kak, kita hujan-hujan kan? Hujan-hujan bawa Iya. sembako ya waktu itu ya. Iya. Jadi momen Ya. itu juga saya tidak bisa lupakan. Yang namanya menyentuh masyarakat itu memang saya senang Kak di Sekali aktivitas di Makassar, iya ngurus betul. perusahaan juga kan Iya waktu itu. betul. Belum lagi organisasi apa namanya, fotografi muslimah. Jadi Bu Umi ini masuk dalam satu komunitas fotografi muslim, Fotografer model dan model muslimah, muslimah fotografer dan Makassar. model muslimah Makassar. Jadi ini Iya. yang juga orang lain saya pasti yakin dan percaya tidak tahu ini. Jadi Bu Umi punya hobi fotografi, juga punya hobi model gitu. Jadi kalau terlihat sangat eye-catching ya memang sudah dari dari sononya gitu. Bisa diceritakan sedikit Bu Umi aktivitasnya itu yang kelihatannya jauh dari posisi kita sekarang sebagai ketua Iya DPR. sangat jauh berbeda. Jadi ini kayaknya sisi Sisi lain, sisi benar. lain dari saya seperti itu. Jadi aktivitas saya kemarin di Makassar itu Ya, saya bergabung di salah satu komunitas yang ya, kita itu belajar ya, fotografi dan ya, model. Jadi semua itu isinya perempuan, ya, muslimah-muslimah. ya. Jadi kan selama ini kita lihat bahwa fotografer itu laki-laki, Betul, tapi di betul. wadah itu kita bagaimana kita sama-sama belajar untuk bahwa muslimah juga bisa berkreasi. Jadi di dalam itu ada fotografer, ada model, Model. ada juga yang merangkap jadi fotografer dan jadi model juga. Ya, Jadi ya. dari situ kita bisa belajar bahwa kita sebagai perempuan bisa juga Ya, nih. ya, 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 Nah, benar. jadi di fotografer dan model muslimah itu kita juga punya banyak teman Iya, dan bukan cuma dari Kota Makassar, dari berbagai betul, wilayah juga ada. betul. Selain ya, dari FM3, kita panggilnya FM3, FM3, FM3. fotografer dan model muslimah Makassar. Dan pada zaman itu paling hits. Ya, ya, ya. Kalau Iya. sekarang selebgram ya, sudah jadi selebgram gitu ya. Zaman dulu Ya, ya, zaman dulu itu belum ada selebgram iya kan? belum ada selebgram, belum ada. Zaman dulu itu FM3 itu paling hits. Nah, setelah itu di sisi lain saya juga aktif di masyarakat, Ya, di bagaimana saya bisa
turun langsung ke masyarakat dengan cara yang kita Iya, ketemu betul. langsung di lapangan. Betul. Jadi kita punya satu, kalau di Makassar itu ada komunitas jurnalis berbagi. Ya, Tiba-tiba Bu Umi menelpon, bisa nggak saya gabung di situ? Tapi saya bukan wartawan. iya, iya, betul betul. jadi jadi kita kan sangat terbuka, open waktu itu. Silakan, ayo kita rame-rame, ini kan Iya. terbuka untuk siapapun yang mau gitu untuk turun langsung ke masyarakat. Syaratnya cuma satu, mau terjun langsung ke masyarakat. Iya. Aktivitas saya full sekarang di Ya, Bulukumba. jadi 100% memang untuk Bulukumba ya, Bu Umi Iya, ya. pulang mengabdi. Iya. Percaya kalau itu sudah teruji soalnya di Makassar. Jadi kalau ketika masuk di Bulukumba, saya yakin semua pasti bisa bisa kehandle oleh Ibu Umi. Nah, Bu Umi, kita kan kemarin baru saja merayakan Hari Kartini. Nah, kaitannya dengan aktivitas yang sudah Bu Umi lakukan sebagai seorang perempuan, Kartini dalam era sekarang itu dan pemikiran Kartini yang masih sangat relevan dalam situasi sekarang itu seperti apa menurut Bu Umi? Ya, memang berat sih. Apalagi zaman sekarang yang sudah modern Iya. ya. Ada banyak tantangan yang perempuan-perempuan harus hadapi. Misalnya seperti sekarang nih, Iya. kepemimpinan DPR itu dipimpin oleh perempuan. Dan itu sejarah ya. Iya, sejarah di Kabupaten Bulukumba. Ya walaupun ada pro kontra, kenapa harus perempuan kan. Tapi disinilah perempuan bisa membuktikan bahwa kami juga bisa. Iya. Oh, masih ada pro kontra juga ya. Saya pikir Ya, sudah gak ada pro kontranya. ya namanya dinamika politik. Iya. Dinamika politik pasti adalah suara-suara di luar bahwa emangnya bisa perempuan memimpin. Seperti apa perempuan bisa memimpin? Nah, disitulah itu yang menjadi tantangan buat kita ini perempuan, bahwa ya emansipasi wanita juga Yap. ada. Artinya bisa. memang masih ada apa ya, suara-suara yang sumbang, kemudian Sumbang, underestimate terhadap kemampuan perempuan gitu. iya. Padahal kalau secara leadership kan Bu Umi sudah teruji lah kalau di Makassar. Saya sih bisa bilang begitu. Apalagi sudah pernah nyalek untuk DPR RI, artinya sudah punya pengalaman gitu. Nah, tantangan selain tantangan mendapatkan apa namanya, hal-hal yang bias begitu tadi ya, sesuatu yang dianggap bahwa kita tidak mampu untuk menjadi pemimpin dalam lembaga legislatif di parlemen. Ada hal yang paling merasa Bu Umi rasa paling nyesek gitu nggak untuk seorang perempuan gitu? Ya bagaimana kita bertanggungjawabkan. Iya, iya, iya. Itu pertanggungjawabannya itu Harus yang menunjukkan ya iya, ke kita harus publik tunjukkan bahwa bahwa kita bisa, bisa. bentuk pertanggungjawabannya. Iya, iya. Dan itu sudah dibuktikan selama beberapa tahun memimpin ini kan, Insya Allah. biar masyarakat yang menilai Iya, itu. masyarakat yang begini. Betul. Nah, untuk kedepannya Bu Umi, ketika masyarakat kemudian sudah melihat bahwa ternyata ada kepemimpinan perempuan nih yang bisa kita lihat di lembaga legislatif, dalam sosial kemasyarakatan itu, apa yang ingin Bu Umi sampaikan ke perempuan-perempuan yang juga mungkin berkiprah bukan hanya di domestik tapi di ruang-ruang publik? Ya, tentu saja perempuan-perempuan itu harus berperan aktif di kegiatan apapun itu, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa perempuan juga bisa. Ya, terus perempuan juga bisa support, saling mensupport, woman support woman. Yes. Sehingga itu bisa membuat kita bahwa kita sama-sama bisa nih. Iya, iya. Itu bagus tuh woman support woman. Iya, Karena banyak yang orang yang bilang kadang malah menjatuhkan ada di perempuan sendiri gitu kan. Menjatuhkan. Nah, itu yang harapan saya juga Kak, di Bulukumba ini kita sesama ini bagaimana kita woman support woman. Jangan ada di antara kita yang menjatuhkan. Harus saling menguatkan, harus saling malah menguatkan, ya. sehingga kita makin kuat. Betul. Bahwa ras terkuat memang betul-betul ras terkuat kita. Betul, ras terkuat di muka bumi. Nah, di DPR kan sudah banyak perempuan-perempuan yang masuk di legislatif. Alhamdulillah kan, kami ada 9 orang. Dan biasanya ada kaukus perempuan politik Ada. gitu. Oh iya, dan tetap aktif organisasi itu. Ya, kami kemarin baru-baru dilantik, jadi kami menunggu juga dari provinsi bagaimana program-program yang bisa kita jalankan yang sinkron provinsi sama kabupaten, sehingga ya ketika ada anggaran bolehlah kami di kabupaten kena juga. Iya, gitu. iya, iya.
Jadi sebenarnya yang laki-laki tidak perlu khawatir ya, Tidak ini perlu bukan khawatir. menghapus dominasi, saling Bukan. saling bergandengan tangan untuk Ya. membangun Bulukumba lebih Ya, baik harapan gitu. kami juga yang laki-laki ini bisa mensupport kami, Iya, betul. perempuan. Bukan malah sebaliknya ya, Ya. memberikan apa sentimen negatif Sentimen gitu. negatif. Bahwa mah Iya. tidak bisa kalau perempuan. Ya udah ditunjukkan sama Bu Umi, saya kira semua Ya. pasti sudah lihat lah kemampuan Bu Umi. Nah Bu Umi kembali lagi tadi ke soal bagaimana aktivitas kerelawanan yang Bu Umi banyak sekali lakukan setahu saya di Makassar, kemudian sekarang mulai diaktifkan kembali di Kabupaten Bulukumba. Yang bisa Bu Umi bagi ke teman-teman itu apa sih yang kemudian yang harus kita lakukan untuk terus mendorong kepedulian sosial itu? Ya, kalau saya sih kemarin sempat bergabung juga di salah satu kerelawanan yaitu RMM, Relawan Milenial Makassar, dan alhamdulillah kami tuh kemarin sempat bentuk salah satu juga yang bentuk di Kota Makassar. Saya sih sebenarnya mungkin karena saya bukan dari orang yang bisa dibilang di awal punya inilah punya itu, jadi saya bisa merasakan Kak Oke. apa yang orang rasakan. Oke. Jadi baru lihat aja kita sudah tersentuh nih, karena kita pernah rasa. Jadi kalau saya sih buat semua yang mestinya bisa tolonglah bisa peka terhadap situasi yang Punya ada. empati gitu ya. Tadi memang Bu Umi bisa ceritakan sedikit masa kecilnya seperti apa? Saya bukan dari kalangan pejabat, orang tua saya Iya. bukan dari kalangan pejabat, bukan orang besar, tidak Kak. Kami itu dari kecil biasa-biasa saja, sederhana, cukup, dan bagaimana kita bisa mewujudkan impian-impian itu semua dengan kita bekerja. Iya, tapi memang di masa kecil di Palampang, Bu Umi, atau Tidak Kak, di Kota di Makassar. Kota Makassar. Orang tua yang di sini ya, Bu Umi? Iya, orang tua memang orang Bulukumba, orang Iya. Palampang, Tanete. Habis itu kita ke Makassar. Hijrah ke Kebetulan Makassar. kakak saya pertama yang kedua yang lahir di Palampang. Oh, Kakak pertama dan kedua lahir di Palampang. Setelah itu kita ke Makassar. Saya lahir dan besar di Makassar. Tapi karena bentuk pengabdian saya ke Kabupaten Bulukumba, kampung halaman saya, ya saya siap pulang kampung. iya. Dan tidak menyesal setelah pulang kampung ini. Tidak menyesal, alhamdulillah. Iya, artinya Dengan situasi yang ada. ya, harus berdamai dan beradaptasi gitu Iya. ya. Ya awalnya memang berat Kak, berat. Apalagi saya tinggal sendiri, jadi berat, jauh dari orang tua. Tapi ini bentuk tanggung jawab saya. Saya sudah sumpah janji kemarin, akhirnya saya beranikan diri dan saya harus keluar dari zona nyaman saya untuk kembali ke Kabupaten Bulukumba. Selama beberapa tahun ada di Bulukumba menjadi ketua DPR dan melakukan semuanya dengan kekuatan sendiri gitu ya. Pasti atau mungkin ada masa di mana Bu Umi merasa sangat lelah, capek dan mungkin ingin berhenti. Pernahkah ada di fase itu, Bu Umi? Di fase mungkin capek iya Kak, Iya. capek ada, lelah ada. Di situ sebenarnya butuhnya teman cerita Kak, dan di sini kan saya memang sama sekali tidak punya teman, tidak punya teman diskusi yang Tidak bagaimana. punya banyak teman lah Iya, ya. dan saya rasa kan hal-hal seperti itu saya juga tidak bisa bicarakan ke siapapun. Ya saya pulang sendiri saja Kak di rumah di kamar, bicara sendiri depan cermin. Terus sampai kapan saya harus seperti ini? Tapi itu juga salah satu terapi untuk Iya, tapi buat saya sendiri Iya. Kak. Akhirnya masa-masa itu lewat lah Kak. Setelah Bisa saya lalui diatasi, beberapa ya. hari, sampai kapan saya begini, saya capek. Tapi tidak pernah ingin berhenti kan? Enggak, karena saya pikir Kak, kalau saya berhenti, terus perjuangan saya yang kemarin Ya, betul. gimana? Itu menjadi sia-sia. Iya. Benar, betul sekali. Padahal kan ke depan masih banyak yang harus Masih banyak hal-hal yang dilakukan, iya, ya. Masih banyak rencana-rencana ke depan yang lebih yang besar. lebih besar. begitu. Betul. Betul sekali. Dan bagaimana selain tadi Bu Umi bilang tidak punya banyak teman untuk diskusi, untuk bercerita, dan lebih banyak di rumah begitu. Iya. Dalam situasi seperti itu, apakah Bu Umi pernah tidak merasa bahwa sendiri menanggung semua persoalan yang ada di DPR mungkin sendiri, atau merasa ini juga kontribusi dari bias itu tadi terhadap seorang perempuan yang di underestimate gitu? Iya. Apakah ada perasaan-perasaan seperti itu? Ya pasti ada Kak, pasti ada. Tapi kembali lagi, paling kalau saya sedih begitu, saya telepon mamaku paling. Minta "Ma, pertolongan capek, ya, minta ma, doanya. capek begini.
ya sudah jalani saja. Karena orang tua bilang seperti itu, jalani saja, udah lanjutkan. Iya, iya, iya. Pantas kalau kita ketemu di kafe, panjang cerita tadi. Karena butuh kita teman cerita. Hanya lewat situ Kak bisa diluapkan. Oke, sip, sip, paham, Karena paham. saya mau Akhirnya cerita saya juga paham sama sekarang. orang tua aku juga kan tidak paham dengan itu. Jadi paling saya kalau urusan di DPR paling saya telepon Pak Wakil, Iya. ini gimana sih? Apalagi saya orang baru di DPR Kak, saya harus tahu bagaimana sih rentetan kegiatan yang ada di DPR. Iya. Jadi setelah itu saya diskusi lah sama mungkin staf yang menangani itu, Iya. atau Wakil mungkin ya. atau senior suhu di Iya, iya, iya. DPR. Setelah awal-awal Kak saya gitu Kak, setelah rapat ini apalagi? Saya tidak malu Kak nanya, karena itu bagi saya itu bentuk pembelajaran Iya, saya. iya, iya. Setelah rapat ini apalagi? Kadang saya panggil yang bagian menangani itu, saya, Bu, setelah ini rapat apa lagi? Rapat ini. Oh ya, oke. Ingatkan saya. Saya benar ingatkan saya. Dan dalam perjalanannya menghadapi apa namanya hubungan antara legislatif dan eksekutif itu gimana strategi-strateginya? Berat juga ya. ya dikomunikasikan lah semua. Kembali ke komunikasi ya. Iya. Dan saya yakin Bu Umi bisa lakukan itulah. Insya Allah. Karena kan memang orangnya sosial, suka bersosialisasi dan berkomunikasi dengan Tapi orang Kak banyak. banyak yang bilang saya sombong. Oh begitu, saya malah tidak pernah dengar itu. Banyak yang Atau bilang Ewa saya pernah sombong. dengar itu ya? Banyak yang bilang saya sombong, tapi saya selalu menanggapi bahwa yang bilang saya sombong itu berarti orang belum kenal saya. Belum kenal Bu Umi. Betul. Belum pernah berdiskusi dan berdialog Iya, lah betul. secara non formal begitu. Iya. Mungkin selama ini dilihatnya pimpin rapat paripurna, Iya, betul. membacakan pada saat hari jadi, membacakan apa namanya sejarah Sejarah Bulukumba. singkat Jadi ya. dilihatnya ya Pada saat itu dalam gambaran situasi luar. yang formal, Iya. betul. Padahal kan di luar Bu Umi ini saya sendiri kan sudah kenal Bu Umi jauh sebelum berkiprah di dunia politik dan kita sering boncengan naik motor di Makassar door to door gitu. Dan selain tadi dikira sombong, apalagi yang hal-hal yang selama ini Bu Umi rasakan, silahkan ditumpahkan di sini. Dan jika itu Ci, ya, yang pernah saya dengar bahwa saya dibilangin sombong lah gitu. Jadi saya selalu menganggap bahwa saya selalu bicara depan cermin, yang mana yang harus saya sombongkan, jabatan ini cuman sementara, belum tentu periode ke depan saya bisa dapat jabatan itu lagi. Betul. Jadi saya bilang yang mana yang harus saya sombongkan, ya kalaupun orang menganggap bahwa saya sombong berarti dia belum pernah sama sekali bicara sama saya. Iya. Atau dia belum akrab dengan saya. Saya Belum cuma coba mengambil, membangun komunikasi iya, saya cuma gitu ya. berpikir positif ke situ saja Kak. Oke. Dan saya maksudku saya tidak pernah mau berpikir negatif ke orang. Ya kalaupun orang berpikir itu ke saya ya udah, berarti dia belum pernah ketemu sama saya. Jadi tipsnya itu tadi ya, tidak mau berpikir negatif walaupun banyak sekali hal-hal negatif yang ditujukan Iya, ke betul. Bu Umi Iya. gitu. Oke, itu bisa juga tuh kita pelajari. Sampai saya pernah dibilang Kak, ih jangan begitu, kok tuh politik, di dunia politik udah ada kayak gitu. Tapi ya mungkin dasarnya Kak, saya bilang saya enggak bisa lo bilang mau pikir negatif ke orang, enggak bisa, karena kalau saya bilang ini, walaupun dia perlakukan saya bagaimana ya sudah, pikiranku seperti itu. Ya, tetap positif Ya walaupun saya kecewa di belakang. dan menangis sendiri di depan cermin. Pernah, kalau saya enggak salah pernah Bu Umi bilang ke saya. Waktu itu saya sempat bilang begini, Bu Umi bagaimana sudah bisa menemukan kenapa orang bilang politik itu kotor. Terus kita bilang bukan politiknya tahu kayak yang kotor, tapi Iya. manusianya, Orang-orangnya. itu orang-orangnya. Bagaimana dia mau menjalankan arahan itu, apakah dia mau belok kanan, belok kiri, terserah, mau lurus, terserah. Ya. Jadi itu filosofinya seperti itu. Iya, kalau ya. saya pelajari di dalam begitu, ternyata politik ini enggak asik-asik aja kalau kita bawa santai kayak saya Kak sekarang. Ya saya jalani aja dengan santai, saya jalani sesuai regulasi. Ya kalaupun mau ada apa-apa silahkan, karena selama ini alhamdulillah saya jalani sesuai regulasi. Jadi orang-orang kalau mau belok kanan silahkan, belok kiri, lurus silahkan, itu pilihan Anda. Ya. Di dalam Jadi, berpolitik. Bu Umi tidak setuju dengan Pak Meo itu ya bahwa politik itu kotor. Karena sebenarnya politik itu malah penting untuk apalagi untuk generasi muda sekarang ya Bu Umi. Sekarang kan banyak sekali yang masuk politik mungkin karena apa namanya dinasti dan sebagainya. Terus banyak yang mengatakan bahwa ya itu mereka akan berada terperangkap dalam situasi itu tadi politik itu kotor.
Padahal kalau niat baik dari orang-orangnya atau manusianya mungkin akan membantah Iya, pameo pameo itu. itu. Tuh. Gitu. Dan Bu Umi sudah bisa, Saya bisa jawab, saya sudah tahu, oh jawabannya seperti ini ternyata. iya, iya, iya. Karena Dan awalnya saya berpikir politik, dengar dengar cerita juga ya Kak, dengar iya, cerita di luar bahwa politik itu seperti ini kejam, mm-mm. kotor. Saling sikut. Iya, ternyata di dalam saya jalani, oh tidak, tergantung. Tergantung orangnya, mau belok Tergantung. kanan, belok kiri, mau lurus silahkan pilih jalannya Ya, tapi masing-masing. apakah memang banyak manusianya yang begitu atau gimana? Ya tergantung lah Kak manusianya dari hatinya. Iya, ini main aman ini ya. Baik, Bu Umi, kalau kita lihat masyarakat Bulukumba saat ini, terutama anak mudanya ya, apa yang bisa Bu Umi apa ya gambarkan tentang anak-anak muda Bulukumba? Karena Bu Umi ini kan ada di ini wilayah itu, milenial, Gen Z dan sebagainya. Kalau saya sih lihat anak muda sekarang ya, khususnya Kabupaten Bulukumba ya, harus Harus apa? bagaimana ya saya bisa bahasakan ya, takutnya ada yang tersinggung. Nggak apa-apa, nggak ada yang tersinggung. Jangan baper di sini, nggak ada yang baper. Iya, kalau saya melihat ya sama-sama lah kita harus banyak belajar Ah, gitu. Jadi memang sumber daya kita harus dikembangkan terus. ya, ya. Ini masukan dari seorang yang banyak sekali melihat Iya, dunia luar dan iya, kemudian masuk ke Bulukumba. betul. Jadi sebenarnya itu juga sih yang selalu saya juga sampaikan ke teman-teman. Jangan berhenti belajar, jangan apa namanya harus haus ilmu Iya, harus ilmu begitu, betul. haus ilmu. Jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita dapatkan sekarang. Karena saya lihat memang potensi anak muda Bulukumba itu besar sekali, Bu Umi. Betul, iya. Saya kira kita bisa lihat ya anak-anak muda Bulukumba itu dinamikanya luar biasa dan itu tinggal di-trigger saja untuk Iya, bagaimana? iya betul. Dan itu mungkin yang juga Bumi lihat di anak-anak muda ini di komunitas ini. Iya, betul, Kak. Gitu. Karena saya melihat bahwa anak-anak muda yang ada di Kabupaten Bulukumba itu kayak lebih membelakangkan etika lagi. Oh gitu. Ya, itu tadi saya bilang sumber Iya. dayanya yang harus bagaimana caranya kita gali lagi sumber daya itu. Iya, betul. Harus meningkatkan terus Iya. Sudah SDM. dibelakangkan itu etika kalau saya lihat. Iya, betul. Sudah dibelakangkan. Iya, iya, iya. Ya mungkin Ini orang-orang masukan tertentu juga. ya, oknum ya, Iya. oknum ya. Ini mah. Tapi bagi saya eh, itu menjadi catatan buat kita juga bagaimana kita selalu mensosialisasikan bahwa etika itu penting Benar. karena itu yang paling utama. Apalagi dalam dalam berinteraksi gitu Iya. ya. Iya, iya. Ini juga sih buat saya masukan juga buat saya. Soalnya saya banyak dikelilingi anak-anak muda ini, jadi harus harus saya sampaikan juga bahwa ya, ini harus penting untuk diperhatikan. Dan kalau tadi dilihat dari sisi lain, itu kan tadi dari sisi apa namanya sosialnya anak-anak muda Iya. ini. Nah, dari segi dinamika mereka kemudian berorganisasi, sekarang kan tumbuh sekali UMKM itu tumbuh dan itu Iya. digerakkan oleh sebagian besar anak-anak muda. Iya. Nah, kalau dari sisi ini Bu Umi lihatnya seperti apa? Bagus sih kalau saya lihat anak muda di sini karena dia mau untuk berkembang. Iya. Benar. Jadi kemarin saya sempat mengajukan perda Iya. digitalisasi karena bagi saya itu mendorong semua. Dengan digitalisasi semua aspek bisa masuk dari UMKM, Yap. apapun itu bisa masuk. Eh, tapi sayangnya kemarin saya tidak tahu apakah ini dijalankan atau tidak, maksudnya dilanjutkan Diterima, atau tidak, ya. diterima atau tidak. Ya, saya kembalikan ke DPR kembali apakah ini menurutnya urgent atau tidak. Tapi bagi saya itu urgent karena sekarang kita ini sudah ada di era yang digital, yang modern. Jadi semua itu apa-apa harus kita melalui ya digitalisasi. Karena sudah masanya. Betul. Kita tidak boleh melawan. Iya. Karena ini kalau ya. kita tidak mengikuti masa itu, Kak, kita akan terlambat. Benar, harus beradaptasi. Iya. Biar bisa terus relevan gitu Iya. ya. Tapi saya lihat di sini banyak yang apa ya komunitas yang malah memang mendorong itu, Bu Umi. Banyak teman-teman yang mendorong untuk penguatan teknologi digitalisasi itu. Betul. Harapan saya itu bisa diterima sih, sehingga ada
penguatan bagi teman-teman di Kabupaten Bulukumba terkait digitalisasi, entah itu dari UMKM-nya Iya, atau pengembangan-pengembangan apa yang lainnya iya. yang bisa yang masuk di dalam digitalisasi itu. Karena saya rasa yang kemarin saya lihat itu digitalisasi itu banyak banget ke aspek yang bisa masuk di dalam. Semua, kalau semua aspek sih Iya, kayaknya sudah semua. masuk di situ. Iya, Kemarin itu inisiatif dari saya Bu Umi pribadi. sendiri. Iya. Oh, oke. Tapi apakah sudah ada prosesnya sampai di mana? Diterima atau atau masih belum Ditolak. dilanjut? Saya nggak mau Saya bilang nggak tahu ditolak bagaimana, tadi. saya nggak tahu bagaimana ini sih sebenarnya, maksudnya kita kan pemikiran kita kan beda-beda Kak, tapi bagi saya itu urgent karena saya melihat digitalisasi itu semua aspek bisa masuk dan itu bisa membantu Iya, teman-teman di Kabupaten Bulukumba. Tapi betul. karena kemarin ditolak, tapi saya tidak berhenti, saya akan mengajukan lagi untuk tahun Iya. depan. Oke, sip. Ada mungkin contoh yang bisa Bu Umi berikan gambaran bagaimana di luar, di kabupaten lain atau di daerah lain, bagaimana Perda itu bisa sangat mendorong Eh, kemajuan begitu untuk Ya, anak-anak karena saya mudanya. sering diskusi Kak ke beberapa kabupaten, khususnya di Kota Makassar. Dia juga sementara mengajukan, sementara pembahasan. Waktu kemarin saya mengajukan, dia Iya, sementara pembahasan. Karena memang sekarang ini kita butuh apa-apa. Sekarang kita Kak bayar pakai kris loh. betul. Kris, Sudah kris, kris. jarang pakai uang tunai. Saya sudah cashless. Mhm. Masuk di Kabupaten Bulukumba, selalu mau bayar kris, kris bisa nggak? Kris, kris bisa. Masih susah. Mhm. Masih susah. Apalagi bayar beli BBM, Kak. Ternyata tidak ada, harus pakai cash. Nah, di sini yang buat saya, aduh, ini kita semakin agak keterbelakang gitu. Bagaimana kita membangun itu sehingga digitalisasi itu bisa berkembang. Dan itu juga yang bisa mengurangi kebocoran-kebocoran. Iya. Seperti PAD. Kalau kita menggunakan sistem digital, itu kan terbaca semua Betul. cepat. Contohnya PAD di PAD, Bira iya misalnya. di Bira. Kan kalau kita bayar pakai kris atau apa segala macam uang Langsung non by tunai system. kan, itu sudah langsung terinput itu. Iya, Akhirnya meminimalisir kebocoran. betul. Itu yang menjadi motivasi saya juga Kak untuk bagaimana saya dorong perda itu. Mudah-mudahan masih bisa dilanjutkan tahun Iya. depan ya. Kan kemarin sempat saya diskusikan sama beberapa bank yang sudah mengeluarkan kris-kris itu, saya bilang katanya keluhan, kenapa saya tanya beberapa UMKM, kenapa tidak menggunakan itu? Keluhannya adalah terlambat uangnya masuk. Jadi saya diskusikan lagi ke bank, kenapa Tidak. uangnya terlambat masuk? Sampai ke BI-nya pun saya sampaikan, katanya uangnya terlambat masuk. Bank pun menyampaikan bahwa tidak seperti itu. Jadi masuk misalnya hari ini paling lambat sore yang transaksi paginya kan, sore paling lambat masuk. Oke. Jadi tidak ada yang namanya keterlambatan. Hanya saja mungkin pelaku UMKM apa namanya belum belum apa ya Belum familiar saja kali dengan ini iya ya, belum teknologinya. iya betul kayaknya deh Kak belum Dan apa ya belum atau Kak belum apa ya belum ya lebih bisa suka lihat yang uang cash langsung langsung. cash lah ya dia mungkin lebih bisa cepat menghitung kalau langsung Langsung cash. cash dibanding masuk di rekening. Padahal kalau masuk di rekening kan kita bisa lihat langsung berapa saldo, berapa yang ini, berapa yang masuk hari ini. Iya. Kan ada kan di situ dimutasi-mutasi semua kita bisa Betul. melihat semua. Dan itu yang harus kita sosialisasikan terus. Iya, ini menarik ini dan Iya. itu jadi tugas Radar juga sebagai media untuk Iya, media online. Iya. ikut mengedukasi masyarakat. Radar sekarang kan juga sudah bertransformasi Ke online kan? Iya, jadi kita kalau kemarin kita Media core cetak. bisnisnya cetak, kita masih ada cetak tapi itu bukan menjadi utama lagi. Sekarang online. Sekarang yang utama adalah online, jadi cetak itu hanya mendukung gitu. Iya. Kita tetap tidak matikan cetak karena pada saat ulang tahun Bulukumba kemarin kita masih terbit edisi cetak. Tapi itu bukan lagi yang menjadi core bisnis kami sebagai media, karena kita juga ingin tetap relevan dengan perkembangan zaman dan yang menjadi fokus utama kita ya ini online dan turunannya termasuk ya podcast ini. Iya. Gitu. Media kan ini kan semua ini kan digitalisasi semua. Betul. Ini yang maksud saya Kak. Apa pemuda-pemuda bisa berkembang dengan adanya digitalisasi itu. Jadi berarti Radar yang menangkap idenya Bu Umi ini. Iya. Tahun depan kita dukung Bu Umi. Siap. Bantu saya, tolong ya, bantu saya ya. Karena maksudnya itu bukan kepentingan pribadi ya, tidak ada kepentingan pribadi. Itu kepentingan banyak orang. Karena yang saya bilang tadi berulang-ulang saya sampaikan bahwa digitalisasi itu semua aspek bisa masuk. Karena sekarang kita sudah zamannya, sudah masanya digital. Memang. Iya.
tidak boleh kita lawan teknologi, Nggak harus bisa. harus Kalau kita ikuti. melawan kita ketinggalan. Betul, harus diikuti Iya. dan dipelajari. Sebenarnya Dipelajari. itu diikuti dan dipelajari, Pelajari, ya. bukan dihindari gitu ya. Kayaknya ada pertanyaan dari Facebook, karena kita live Facebook. Ada pertanyaan dari Rahmat Alim ya, ke Ibu Ketua, apa saja yang paling mendasar yang dilakukan Ibu Ketua sebagai Ketua DPR? Ini pertanyaan dari netizen di kolom FB. Silakan Apa Bu, saja yang paling mendasar dilakukan Ibu Ketua sebagai Ketua DPR. Ya, menjalankan tugas. Tupoksinya mungkin Tupoksinya, ya. iya, sebagai pengawasan, sebagai penganggaran dan sebagai pembuat perda. Iya. Itu tadi saya berjuang untuk membuat perda sehingga bisa kita nikmati. Ya, termasuk pengawasan untuk Pengawasan apa-apa saja yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan eksekutif, yang ya. dilakukan oleh eksekutif, bagaimana kita lihat langsung kegiatan-kegiatan itu apakah memang langsung terjun untuk manfaatnya untuk masyarakat. Monitoring langsung, Iya, Bu ya. iya. Oke. Dan penganggaran, bagaimana kita menganggarkan yang hal-hal yang urgent Yap. dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki. Saya kira itu bukan kendala ya, keterbatasan anggaran, karena kalau kita mau kembali lagi ke soal efisiensi ya, semua orang sekarang berbicara soal itu, dan itu bukan hal yang alasan untuk kita harus stuck berhenti. Iya. Malah menjadi ya kita cari peluang-peluang Bagaimana caranya kita berpikir ya peluang-peluang untuk ya bisa kita tetap bisa jalan benar. dengan efisiensi itu. Nah, selain tadi perda digitalisasi, ke depan kira-kira apa lagi yang ada di pemikiran dan ide dari Ibu Umi untuk dilakukan di Kabupaten Bulukumba? Saya masih perjuangkan itu dulu, Kak. Perda digitalisasi dulu ya. Iya. Kalau itu sudah goal, bagaimana kita melihat lagi di dinamika yang ada di Kabupaten Bulukumba, apa nih lagi yang menjadi perdebatan sehingga bisalah kita bentuk perda apa lagi gitu. Iya. Oke. Saya kira saya menarik untuk apa kita menyatukan satu visi tentang anak muda itu. Iya. Apakah ketika ini mungkin nanti Radar yang bikin lah ya, kita kumpulkan anak mudanya supaya semua juga terbuka pemikirannya, kita hadirkan semua stakeholder termasuk Bu Umi mungkin sebagai ketua DPR, supaya masing-masing bisa saling menerima, saling membuka diri untuk belajar lah, ibaratnya mengosongkan gelasnya masing-masing untuk menerima untuk semua mengisi, masukan, mengisi untuk diisi dengan ilmu yang baru gitu. Saya kira menarik itu hal-hal yang Bu Umi sampaikan, apa yang menjadi kerisauan, kegelisahan Bu Umi juga harus didengar juga oleh teman-teman. Saya kira itu. Dan itu juga akan menjawab bahwa sebenarnya Ibu Umi sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup diri untuk berkomunikasi dengan siapa saja. Seperti itu mungkin Bu Umi ya. Iya, betul. Atau ada yang mau kita sampaikan lagi terkait itu? Jangan suka memancing, Kak. Soalnya kalau kita curhat ini kan mungkin ada off the recordnya, tapi kalau kita curhat di kafe kan nggak ada off the recordnya. Itu sesama perempuan, Kak. Ya benar. Untuk saling menguatkan. Saling gitu menguatkan. Ya. Woman support woman. Woman, benar. Saya kira apa yang menjadi harapan Bu Umi sebelum kita akhiri bincang-bincang ini, harapan Bu Umi sebagai perempuan, kemudian sebagai Ketua DPR terhadap Kabupaten Bulukumba, terutama ya lagi-lagi ke perempuannya, kemajuan perempuannya. Ya, harapannya saya sebagai pribadi dan Ketua DPR dan semuanya, harapannya itu bagaimana masyarakat Kabupaten Bulukumba bantu kami, dukung kami menjalankan tugas kami dengan baik, karena kami itu kembalinya ke masyarakat, bukan ke saya pribadi, Kak. Saya enggak pikirkan pribadiku. Mau apa saya pribadiku, Kak? Saya di Bulukumba. Ya pasti saya ini selalu memikirkan bagaimana untuk saya bawa ke masyarakat Kabupaten Bulukumba. Jadi bukan hal lain yang saya prioritaskan, tapi kembali lagi ke masyarakat. Makanya saya minta tolong untuk bantu kami, dukung kami, apapun yang kami putuskan itu untuk masyarakat Kabupaten Bulukumba. Ya. Jadi apa yang sudah dilakukan Ibu Umi saat ini dan kawan-kawan di DPR itu sebenarnya benar-benar semata-mata untuk masyarakat Bulukumba gitu ya, dan support dari masyarakat juga dibutuhkan. Karena kalau support pun tidak ada, itu sepertinya bekerja tuh menjadi sia-sia Bu Umi ya. Kayak kosong, kayak lari kosong begitu, Kak. Dan itu kembali lagi akhirnya nanti kena mental lagi kita, mental health lagi kan. Bicara dengan cermin lagi nanti. Yang diperjuangkan ini kan masyarakat. Ya benar. Iya betul. Tapi yang selalu
menghadang kita ini kan masyarakat juga. Ini Padahal dia. dia tidak sadari bahwa yang kita perjuangkan ada kalian. Ya. Oke, jadi itu tadi kata kuncinya bahwa Ibu Umi sebagai Ketua DPR dan teman-teman di DPRD Kabupaten Bulukumba sudah sangat bekerja keras memperjuangkan masyarakat, dan support dari masyarakat Bulukumba itu sangat berarti buat kawan-kawan di DPR, terutama buat Ibu Umi selaku Ketua DPR dan sebagai perempuan yang butuh support, bukan hanya woman support woman, tapi semua support woman gitu, semua support woman. Saya kira itu. Terima kasih Bu Umi untuk kehadirannya. Kita semua di sini senang sekali dan bangga sekali ada sosok seperti Ibu Umi yang sangat berjuang keras untuk kemajuan perempuan dan menginspirasi banyak sekali perempuan di Kabupaten Bulukumba. Demikian sahabat Radar Selatan, Bincang Radar Selatan episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi.